Gue pribadi ngelihatnya bagus aja kalau pertarungan antar politikus itu serem begini, seneng gue. Yang untung rakyat. Tapi ternyata nggak jadi seneng gue karena akhirnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dinamika politik Indonesia makin memanas. Makin memanas. Ahmad Saroni datengin Bareskrim. Ahmad Saroni datengin Bareskrim. Ngapain? Kita lihat. Belum ambil. Bentar bang, bikin laporin siapa aja bang? Sebentar laporin siapa bang? Buat awalan aja bang. Bang, laporin siapa sih bang di sini bang? Bisa siapa tuh bang? Siapa bang? MTA, Majelis Tinggi MD. Inisial bang, inisial. Inisial bang. Inisialnya susah, masalahnya dipanggilnya juga begitu kan. Tapi sekalian aja sebelum saya masuk, selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Ya, SBY yang mau dilaporin, tapi ceritanya nanti kan dibatal dilaporin. Kita akan bahas ini nanti. Kita lanjutin dulu deh ya. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2009 ya? 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah. Nah, itu dah ya. Jadi menurut Ahmad Saroni bohong. SBY ya bagus dah. Gue seneng sih ada pertarungan politik begini. Cuman sayangnya guys, katanya dicabut laporannya. Kalau gue sih sebenarnya senang-senang aja gitu ya. Iya, jangan cuma rakyat yang dilaporin gitu. Politisi sama politisi. Ya, sayang dicabut. Gue pengen lihat pertarungan para politisi. Soalnya kalau politisi bertarung, itu rakyat yang untung. Tapi kalau politisi bekerja sama, itu yang bingung gue.
ini pendapat gue ya soalnya gue udah ngelihat kalau politisi kerjasama itu yang rugi rakyat sayang. Ini ada berita di bawahnya alasan Nasdem batal laporkan SBY ke Barreskrim diminta Paloh dan Anies. Ahmad Saroni ya, bukan Nasdem sebenarnya ya. Ini berita dari CNN ya. Ahmad Saroni tadi bilang bahwasanya dia melaporkan ini bukan sebagai jabatan DPR, bukan sebagai petinggi partai, sebagai pribadi dia bilang. Oke, kita baca dulu. Bendahara Umum Bendum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengungkapkan alasan batal melaporkan jajaran petinggi Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri. Saroni mengatakan Partai Nasdem batal melaporkan SBY dan elit Demokrat karena diminta secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden Capres Anies Baswedan. Tadi saya di jalan menelpon ketum, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan, kata Saroni kepada wartawan di Barreskrim Polri. Senin 4 September. Ya, ini baru awal udah lapor-laporan. Tapi bagus sih, gue ngeliatnya yang dilaporin sama-sama politikus. Bagus, iyalah. Politikus harus bertarung. Harus bertarung, jangan bekerja sama mulu. Kalau bekerja sama mulu rakyat yang serem nanti. Udah sering terjadi guys. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan, tapi tadi perintah ketum untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA saya untuk meminta juga hal yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan Capres 2024 tambahnya. Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat DPP Nasdem mengaku akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Benar, SBY akan dilaporkan, kata Ali saat dikonfirmasi cnnindonesia.com. Minggu 2 September, Ali menjawab pertanyaan soal rencana Nasdem melaporkan SBY ke Barreskrim. Tak hanya SBY, Ali menyampaikan pihaknya juga akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Ada beberapa orang pengurus DPP Demokrat yang akan kita laporkan, ucapnya. cnnindonesia.com telah menghubungi sejumlah pengurus Partai Demokrat menanggapi rencana pelaporan Nasdem ke Barreskrim tersebut. Namun hanya Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang merespon. Meski begitu, ia tak menjawab soal rencana laporan Nasdem tersebut. Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan Nasdem karena menggelar deklarasi bersama Muhaimin Iskandar alias Caimin pada Sabtu 2 September. Demokrat hingga kini belum menentukan arah koalisi dan dukungan Capres usai menjabut dukungan ke Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan menggelar rapat internal bersama pengurus pusat. Kendati demikian, Ali enggan mengungkap lebih lanjut soal dugaan kasus dalam laporan tersebut. Dia mengatakan Partai Nasdem akan menyampaikan pengumuman resmi terkait hal itu pada hari ini. Itu beritanya guys. Ya, jadi gue menyikapi ini ya mestinya laporin aja gitu biar bertarung gitu. Ya kalau politikus gue lebih suka asal jangan laporin rakyat gitu. Jangan melaporkan rakyat jangan dilaporin kalau masalah begini. Kalau politikus, biarin politikus perang sama politikus. Gue seneng kalau gue ya. Kan ini orang boleh beropini macam-macam ya. Dan juga ini Saroni sempat ingin laporkan SBY ke polisi. Ini sikap Demokrat. Ini berita juga keren juga nih. Ya, ini sikap Demokrat nih. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai sikap yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang melarang kadernya untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri adalah tepat. Nah, lihat, apalagi pernyataan SBY kemarin dalam ranah politik. Saya kira apa yang diambil sikap Pak Surya Paloh untuk tidak melaporkan itu sudah benar. Karena ruang yang kemarin itu ruang politik. Yang namanya politik adalah ruang publik, bukan ruang delik, bukan ruang hukum pidana, ujar Hinca di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Senin 4 September 2023. Lihat, jadi yang mau diselamatin politikus, nyelamatin politikus gitu. Kalau politikus salah, gue kurang asik sih, Gue kepingin politikus bertarung. Ya sudah sewajarnya politikus bertarung demi rakyat. Gue justru takut kalau politikus itu bekerja sama, yang rugi rakyat kayaknya. Mereka bisa saja berbicara, wah kita akan bekerja sama bla 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 bla, ujung-ujungnya korbannya rakyat. Kan sering begitu. Menurutnya ruang demokrasi jangan dibawa dan diadili.
hingga ke ranah hukum. Ia menegaskan tidak tepat bila ada niat melaporkan ke Bareskrim, apalagi dalam ranah seseorang hanya menyampaikan pendapatnya. Itu kan menyampaikan pendapat boleh, bohong jangan, kan gitu. Ruang demokrasi itu jangan diadili. Demokrasi itu adu argumentasi, karena itu niat untuk melaporkan ke Bareskrim itu menurut saya tidak tepat, sangat tidak tepat. Itu melanggar konsep ruang demokrasi kita, ujar Hinca. Giliran Rocky kemarin dilaporin, nggak ngomong. Iya kan? Rocky dilaporin nggak ngomong begini juga. Rocky rakyat, nggak ada kepentingan. Lu lihat guys, ya. Kalau gue sih, gue lebih suka politikus bertarung dengan politikus gitu. Iya, yang jangan dilapor itu rakyat. Ini kadang-kadang kebalik. Ngomong pendapat Pak Hinca ini ngomong pendapat seperti itu. Ini ruang politik. Itu di saat politikus sama politikus. Tapi waktu rakyat digituin, Pak Hinca nggak ngomong ya soal Rocky. Gimana dong? Ngomong nggak Pak Hinca? Kalau Pak Surya Paloh meminta kepada kadernya untuk tidak jadi melaporkan, itu benar. Karena memang ini sekali lagi ruang publik, ruang demokrasi, ruang menyampaikan gagasan dan pikiran. Nggak ada delik dalam ruang demokrasi, ujar anggota Komisi 2 DPR RI itu. Iya dah. Begitu juga sama rakyat ya Pak. Ya ini udahlah beritanya begitu ya. Ya kalau gue ngelihatnya, gue pribadi ngelihatnya bagus aja kalau pertarungan antar politikus itu serem begini, seneng gue. Yang untung rakyat. Tapi ternyata nggak jadi seneng gue karena akhirnya apa ya? Ya ditarik laporannya gitu. Artinya ya kerja sama lagi politikus. Gue waspada banget sama politikus guys. Politikus itu wah intriknya banyak. Dia punya banyak intrik, politikus ini punya banyak intrik, punya banyak siasat, punya banyak fasilitasnya banyak loh. Untuk melakukan sesuatu yang merugikan rakyat itu bisa mereka. Dan kayaknya kita udah rasakan bersama ya kan ya. Nah, di saat ada begini sebenarnya gue seneng tapi batal. Ya udahlah, inilah politikus guys. Gue pamit dulu ya guys, ini jadi pelajaran politik buat kita semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok batal ya, mestinya lanjutin aja. Kita mau lihat para politikus bertarung. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh.
Dah gitu aja langsung pesen ya. Ini nomornya.